adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kita bertemu lagi walaupun lewat streaming, tapi Kak Rival percaya adik-adik yang ada di rumah tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sore hari ini adik-adik bisa menyaksikan untuk ibadah sekolah minggu, dan biarlah adik-adik bisa diberkati dengan ibadah di sore hari ini. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita di sore hari ini. Kita akan naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah untuk fokus pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih-Mu.
Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, Kak Reval undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ya, kita puji Tuhan, kita angkat pujian yang berkata setinggi tingginya langit. Kasih Yesusku seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan lagi setinggi-tingginya. pelangi, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus Lagi setinggi-tingginya langit, amin. Lebih tinggi apa? Lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalamnya, dalam-dalamnya lebih dalam kasih Yesus. Lebih indah kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh indah kasih Yesus. lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, oh indah kasih Yesus. Lebih indah dari apa? Bunga taman, lebih indah dari bintang di langit. Oh Yesusku, Lagi kasih Yesus. kasih Yesus indah indah, oh indah kasih Yesus indah indah, oh indah. Lagi kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah indah, oh indah kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah bintang di langit. Oh Yesus, Lebih indah dari pelangi. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bintang di langit. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bintang di langit. Oh Yesusku, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik yang ada di malam hari ini, Kak Rival senang ya bisa memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan apa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi adik-adik silakan duduk ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Selamat sore adik-adik. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan pujian dan penyembahan pada saat sore hari ini. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini kakak ambil cerita tentang seorang yang sakit kusta. Ada yang tahu adik-adik siapa namanya? Oh, ada. Pasti kakak lihat itu di rumah ada yang tunjuk tangan saya ya. Tapi tahu siapa itu. Daripada adik-adik bertanya-tanya dan menebak-nebak siapa orangnya, baik kita baca saja. Kakak ambil di 2 Raja-Raja 5 ayat pertama. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 5 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Dia adalah seorang panglima tentara dari bangsa Aram. Dia seorang yang terpandang di dalam negaranya. Akan tetapi dia terkena sakit kusta, sakit yang sangat tidak disukai oleh bangsanya. Jika orang terkena sakit itu akan dikucilkan. Ini sama seperti pada saat-saat ini, jika orang terkena virus pasti akan dikucilkan, seperti itu, tapi beda. Dia ini adalah orang yang sangat dihormati, mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam negaranya. Pada suatu hari, ketika dia sakit kusta, dia mempunyai hamba, seorang gadis yang diambilnya dari bangsa Ibrani. Dia berkata kepada nyonyanya atau istri dari si Naaman ini, dia berkata ada seorang tabib di kerajaan Israel di Samaria. Dia bisa menyembuhkan sakit kusta si Naaman ini. Akhirnya dikirimlah surat kepada Raja Israel. Tetapi apa yang terjadi respon dari Raja Israel? Dia malah mengoyakkan pakaiannya. Karena dia tidak tahu apa maksud dari raja tersebut. Tetapi Elisa tahu. Dan dia menegur Raja Israel tersebut. Dia berkata, biarlah dia pergi kepadaku. Lalu Naaman pergi berserta tentaranya ke rumah Elisa. Ketika sampai di depan rumahnya, dia berpesanlah Elisa kepada para pegawai dari si panglima Naaman ini untuk pergi ke Sungai Yordan. Dia menyuruhnya untuk mandi sebanyak 7 kali. Awalnya sih panglima ini menolaknya, tetapi ketika dinasihati oleh pegawai-pegawainya, akhirnya dia mengikutinya dan taat kepada apa yang disuruh oleh Nabi Elisa. Setelah dia sembuh dan tahir, dia ingin memberikan suatu persembahan kepada Nabi ini, tetapi Elisa menolaknya. Akhirnya pergilah Naaman beserta para pegawainya. Tetapi hal itu diketahui oleh hamba dari Nabi Elisa ini. Ada yang tahu siapa namanya? Siapa namanya? Coba kita baca. Kita baca di ayat 20. Di pasal tadi tapi di ayat 20 ya. Mari kita baca bersama-sama. Berpikirlah Gasi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyenangi Naaman orang Aram itu,
dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Si Naaman ini adalah hamba daripada si Nabi Elisa. Maksud saya tadi Gasi. Gasi ini adalah hamba daripada Nabi Elisa. Nah, dan dia berpikir, mengapa Tuanku tidak mengambil persembahan itu? Padahal persembahan itu sangat banyak. Lalu pergilah dia menghampiri Naaman ini. Dia berkata, ayat 25. Baru Gasi masuk ke ayat 22. Jawabnya, "Selamat Tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari tanah gerombolan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 pohon pakaian." Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Gasi. Pada sore hari ini, dari cerita ini, kakak mengambil 3 pelajaran yang adik-adik perlu pelajari. Yang pertama adalah taat. Apa? Taat. Dari mana kita dapat ketahui? Ketika si Naaman mengikuti apa yang disuruh oleh Nabi Elisa. Ketika dia taat, dia belajar taat, apa yang terjadi? Si Naaman sembuh dan tahir dari sakit kustanya. Yang kedua, pelajaran hari ini adalah tentang jangan berbohong. Kenapa jangan berbohong? Karena Gehazi dia berbohong. Dia mengatakan bahwa dia disuruh oleh Elisa untuk menemui si Naaman ini, untuk mengingini yaitu apa yang dipersembahkan oleh si Naaman. Dan yang ketiga pelajaran kita ambil adalah yaitu tentang jangan mengingini milik atau kepunyaan orang lain. Pertama, tentang taat. Adik-adik pasti tahu ya tentang ketaatan. Dan kakak cuman menyarankan agar adik-adik untuk lebih taat kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak-kakak yang mengajar, atau siapapun yang kita anggap di atas kita atau kita hormati orang itu. Kita belajar tunduk kepada mereka. Apa yang mereka sarankan, apa yang mereka suruh, kita belajar untuk melakukan, adik-adik. Ketika di rumah, adik-adik disuruh orang tua untuk bersih-bersihkan rumah, atau nyuci piring, atau apapun itu, belajar untuk taat, belajar untuk tunduk. Karena kenapa? Ketika adik-adik belajar taat dan tunduk, berkat Tuhan akan memberkati. Maka Tuhan akan memberkati adik-adik. Apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan pasti akan memberkati. Asalkan taat. Cuman 4 aja. T-A-A, dan T. Taat. Dan pasti adik-adik bisa melakukannya. Minta kepada Tuhan untuk belajar untuk taat. Dan kedua, yaitu tentang jangan berbohong. Ketika kita mengingini milik orang lain, ketika kita mengingini sesuatu dan hal itu kita tidak bisa memilikinya, berbagai cara kita akan lakukan, baik dengan berbohong seperti ini maupun dengan yang lain. Pada sore hari ini kita harus belajar bahwa Tuhan tidak senang kepada anak-anak yang suka berbohong. Karena kenapa? Pembohong adalah sifat dari iblis, dan itu bukan dan Tuhan tidak menyenangi anak-anak yang suka berbohong. Kalau adik-adik berbohong, belajar pada sore hari ini untuk bertobat, mengaku kesalahan pada Tuhan, dan untuk belajar merubah, tidak lagi berbohong. Seperti itu. Dan ketiga, kita dapat pelajari yaitu tentang jangan mengingini milik orang lain. Ketika adik-adik bersekolah atau bermain atau dimanapun adik-adik,
ketika adik-adik menemukan sesuatu, misalnya duit, jangan adik-adik berkata, oh puji Tuhan, haleluya, dapat berkat, atau apapun itu, puji Tuhan, dapat berkat. Jangan, itu bukan milik adik-adik. Tapi belajar untuk jujur dan belajar untuk tidak mengingininya. Kalau ada orang di situ, ya adik-adik coba bertanya kepada mereka, ini siapakah ini? Kalau ada yang mengaku, ya adik-adik berikan. Dan ketika misalnya adik-adik memang membutuhkannya, ya coba aja pinjam. Karena ketika adik-adik belajar untuk tidak mengingini milik orang lain, dan adik-adik berserah kepada Tuhan, Tuhan akan pasti memberkati apa yang keperluan adik-adik butuhkan. Karena Tuhan memperhatikan adik-adik. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Seperti orang tua adik-adik. Ketika adik-adik di rumah kan, adik-adik meminta misalnya, Papa, Mama, minta dong duit untuk beli apa gitu kan, beli permen atau beli ciki-ciki. Itu belajar untuk tidak mengingini. Oh misalnya orang tua kan kasih lebih, itu ada kembaliannya. Ya adik-adik jangan kantongi, masuki kantong, wah bilang segini, biar berbohong seperti itu kan. Jangan mengingini. Karena dari berbohong timbullah keinginan untuk memiliki. Jadi pada sore hari ini kita dapat 3 pelajaran. Apa yang pertama? Tentang taat. Yang kedua tentang jangan berbohong. Dan yang ketiga tentang jangan mengingini milik sesamamu. Karena anak-anak Tuhan harus belajar pada sore hari ini, berubah dari setiap kesalahan, setiap apapun yang adik-adik lakukan di masa lalu, lupakan. Dan pada hari ini kita belajar bersama-sama, walaupun kita tidak bisa dapat bertemu, berjumpa pada sore hari ini, biarlah Tuhan selalu menyertai adik-adik tetap semangat dalam mengiring Tuhan, tetap setia, tetap taat, jujur dalam melakukan segala firman Tuhan, baca kitab suci, berdoa dalam setiap hari adik-adik, dan pasti Tuhan akan memelihara adik-adik dan akan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kakak tidak memperpanjang pelajarannya, biarlah kita belajar bersama-sama untuk introspeksi diri, baik kakak, adik-adik di rumah maupun siapapun yang melihat siaran ini, untuk kita belajar bersama-sama mengintrospeksi diri untuk lebih baik lagi hari demi hari, biar ketika kita tiba saatnya Tuhan datang kembali kedua kali ke dunia ini, kita terangkat. Jangan kita tinggal di sini. Nanti ada ayah atau kakak atau ibu pergi, hilang. Kita masih di sini, bengong. Kita mencari mereka di mana. Jangan sampai ya, adik-adik ya. Biarlah tetap teguh iman dan jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah percaya kepada janji firman Tuhan yang telah difirmankannya di dalam kitab suci. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akhiri pelajaran kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat sore hari ini kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Ajari kami untuk bisa menerapkannya dalam hidup kami. Dan ajari kami Tuhan untuk tunduk, taat, tidak berbohong, tidak mengingini milik sesama kami atau apapun itu Tuhan. Dan ajari kami untuk lebih setia, lebih bersemangat lagi dalam mengikuti Tuhan. Dan ajari kami untuk diberikan kepintaran, kecerdasan, hikmat daripada Allah dalam kami belajar dalam
sekolah, dalam rumah kami. Biar hidup kami Tuhan diberkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Tambahkan kesehatan kepada kami, dan biarlah Roh Kudus menyertai kami kemanapun kami berada. Dan biarlah mencari anak-anak-Mu Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, memberkati mereka. Biar masa depan mereka Tuhan di tangan-Mu, dan hari depan mereka penuh dengan pengharapan ya Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka Tuhan, pelihara mereka seperti Kau memelihara kami semua Tuhan. Biarlah kami tetap dijaga, dilindungi, dan dihalaukan daripada virus-virus atau penyakit yang ada pada saat ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah, cinta kasih karunia-Mu Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kami, adik-adik di rumah maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga pelayanan PLNAP di GPD Kedoya, semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati para guru-guru, para hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan, Kamu memberkati Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.